السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أبا زهراء. السلام عليك يا جد الحسن ويا جد الحسين. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب المسجد الحرام ورب الركن والمقام، أبلغنا لسيدنا محمد منا السلام. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. صلواته وسلامه على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق إلى آخر آية. فقال الله تعالى أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Komandan Rayon Militer Tombariri, yang saya hormati segenap pemerintah kecamatan maupun kepala desa beserta seluruh staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatiz wa asatizah, lebih khusus lagi kepada as-sahibi al-ustadz Abu Bakar, para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para zu'ama, ibu-ibu majelis-majelis ta'lim, para undangan baik yang ada di dalam kota Tanah Wangko ini maupun dari luar Tanah Wangko. Wabil khusus yang saya cintai, muliakan dan banggakan kedua suami istri yang semua sama-sama kita cintai dan hargai. Bapak Imam yang saya akan sebut dengan hormat nama beliau, Bapak Basra Mahmud beserta Ibu, yang pada saat ini insyaallah akan mewakili kita semua, insyaallah akan menjadi duta bagi kita semua di dalam rangka melaporkan perjalanan panjang dalam menapaktilasi kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala, dengan dorongan doa-doa moral kita yang panjang atas kepergian beliau berdua. Mudah-mudahan kita pun mendapat kebagian rizki untuk bisa sama-sama mengikuti tapak tilas dan jejak Pak Imam beserta ibu ini, sehingga kita pun bisa mencium Hajar Aswad, sehingga kita semua yang berkumpul sini, khususnya kaum muslimin dan muslimat, bisa memegang dan merasakan hadirnya dinding-dinding Ka'bah yang memikul beban bumi sampai di arsy, karena di sudut-sudut Ka'bah memiliki 4 sudut yang kita kenal dengan sudut Hajar Aswad, yang kedua adalah sudut atau rukun Yamani, yang ketiga rukun Iraqi, dan yang keempat adalah rukun Syami. 4 rukun dan sudut ini menunjukkan betapa perisai kehidupan di alam dunia maya pada ini,
setiap langkah kaki kita manakala kita ayunkan ke empat penjuru itu, kita akan bertemu dengan satu penilaian yang penuh makna, bahwa di wilayah-wilayah inilah Rasul melakukan ekspansi besar-besaran, mengembangkan sayap-sayap islamisasi, sehingga sampailah Islam itu di pundak kita, khususnya yang ada pada kaum muslimin di siang dan di sore hari ini. Kepada Allah kita layangkan syukur sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan syukur kita akan langsung terpatri dalam degup jantung ilahi, dan mampu Allah menyambut segala apa yang menjadi desah kehidupan kita, sehingga tapak tilas pada pertemuan pada siang hari ini akan betul-betul mendapat satu jawaban, bahwa inilah pertemuan yang mendapat catatan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia teladan, kepada manusia karismatik, kepada pemimpin besar Habibina Abul Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita layangkanlah salawat penuh penghormatan, kita layangkanlah salawat penuh penghargaan itu. Mudah-mudahan Rasul akan senantiasa memeluk dan merangkul kita semua dengan rangkulan dan pelukan kasih sayang, sehingga benar-benar suatu ketika semua kita dipanggil pulang oleh Allah, kita akan berjumpa dengan rangkulan yang maha kasih dan cinta itu. Kita akan bersama-sama Rasul Muhammad di satu telaga Al-Haud, telaga kerinduan, di mana Rasul Muhammad meletakkan cintanya kepada kita semua di tempat itu, sehingga insyaallah dengan pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan dimasukkan ke dalam Jannatun Na'im, syurga yang dirindukan, yang penuh kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini bukanlah sembarang berkumpul. Hari ini kita bertemu di sini bukanlah sembarang pertemuan. Hari ini kita berjumpa di tempat ini bukanlah sembarang perjumpaan, tetapi melainkan pertemuan, perjumpaan dan perkumpulan kita di siang ini tidak ada lain adalah sebuah manifestasi besar rasa sanjungan dan salut kita kepada Allah, karena salah seorang bahkan dua orang suami istri hamba Allah, Bapak Imam kita, direncanakan oleh Ilahi ketika Al-Quran memberikan undangan pada 14 abad yang telah lalu, maka salah satu di antara hamba-hamba Allah yang terundang itu adalah beliau berdua. Dan dapat kita bayangkan bagaimana kita menghormati setiap undangan tetangga kita, bagaimana kita memberi penghargaan dan penghormatan ketika kita diundang oleh sahabat-sahabat kita. Bagaimana kita bisa bayangkan betapa kita kalau seandainya kita mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pelayanan Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik. Allah akan memberikan suguhan yang terindah dan teragung. Pasti Dia akan memuliakan segala tamunya yang berkunjung ke rumahnya. Apatah lagi setiap tamu manakala berkunjung ke tempatnya, kita pergi dengan tulus ikhlas, memberikan harapan dan gambaran besar. Kita kerdilkan diri kita marginalkan diri kita kecilkan diri kita dan hinakan di hadapan Ilahi. Kita sembah dan sujud kepadanya, seraya kita mengakbarkan kebesaran dan keagungan Allah. Maka ketika sujud kita patrikan itu, kemudian Allah mengatakan, duhai hambaku, bangkitlah engkau dari sujudmu, sesungguhnya engkau telah berada di syurgaku. Hadirin, inilah haji. Sangat berbeda dengan rukun-rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Ketika Allah mewajibkan rukun yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka siapa saja kita semua yang ada di sini boleh melakukan syahadat itu walaupun kita berada di tempat yang terpencil. Boleh saja kita melakukan ucapan syahadat itu ketika kita berada di kamar-kamar dalam kesendirian. Boleh juga kita ucapkan syahadat itu ketika kita berada di gunung-gunung. Boleh juga kita ucapkan syahadat itu ketika kita berada di masjid. Semua di tempat mana, tidak pilih tempat, syahadat itu boleh kita berikrar, kita nyatakan sikap kita sebagai muslim yang sejati kepada Allah. Selanjutnya, ketika Allah menyuruh kita melakukan salat sebagai kewajiban Islam yang nomor 2, maka kita boleh melakukan salat itu di pasar, di tempat-tempat yang suci. Kita boleh melakukan salat itu di masjid. Kita boleh melakukan salat itu di hutan belantara.
kita boleh melakukan salat di mana saja kita berada. Pada intinya, di mana tempat yang suci, yang bersih dari segala najis dan kotoran. Ketika Allah wajibkan kepada kita berpuasa, maka kita boleh berpuasa di tengah pasar, di kota-kota besar, di lorong-lorong dan gang-gang kampung. Kita boleh berpuasa di pulau-pulau yang kesendirian, yang terpencil, bahkan di mana saja kita berada, kita boleh melakukan puasa itu. Ketika Allah mewajibkan kita untuk melakukan zakat, maka keluarkanlah zakat itu di mana saja kita berada. Sesungguhnya Allah akan menerima zakat kita di mana tempat kita berpijak. Oleh sebab itu, sungguh berbeda dengan kewajiban yang Allah pikulkan kepada kita, khusus kepada kita yang akan menunaikan ibadah haji, rukun Islam sebagai rukun yang maha sempurna. Kita tidak boleh melakukan haji itu di Gunung Bawah Karaeng. Kita tidak boleh melakukan haji itu di tempat-tempat yang menurut kita aneh. Kita tidak boleh melakukan ibadah haji itu di satu tempat di pedesaan yang menurut kita ada turunan dan datuk-datuk kita yang maha antik zaman dulu. Kita tidak boleh melakukan ibadah haji itu di mana tempat yang menurut kita mewah, hebat, suci, antik, karismatik. Tetapi hanya ada satu tempat yang boleh kita lakukan, di Masy'aril Haram, di tempat-tempat yang sudah spesial disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Makkah, Arafah dan Mina, Muzdalifah. Di tempat-tempat ini adalah merupakan jaminan Allah sebagai bukti bahwa kita telah menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Itulah sebabnya ibadah haji setiap tahun di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia, selalu kita bumikan. Itulah sebabnya khusus di Sulawesi Utara, setiap kita menunaikan ibadah haji selalu kita berkumpul dan kita upacarakan. Itulah sebabnya khusus di Tanah Wangkus ini, setiap ada di antara kita calon-calon jemaah haji akan berangkat, selalu kita resmikan seperti hari ini. Dikarenakan memang berbeda, karena haji adalah tumpuan sebuah rekapitulasi dari seluruh peristiwa ibadah. Ketika kita bertanya syahadat, kita akan temui orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebanyak orang di sana semua mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah syahadat itu dia berada di dalam Masjidil Haram? Apakah syahadat itu dia ucapkan berada di hotel-hotel yang dispesialkan untuk dia? Apakah dia mengucapkan syahadat itu ketika dia akan mencium Hajar Aswad? Apakah mungkin ketika dia sedang melontar 3 jumrah? Apakah mungkin ketika syahadat dia ucapkan pada waktu dia mengambil batu-batu kerikil di Muzdalifah? Atau ketika dia sedang menggumamkan kata istighfar, ketika dia duduk termangu membayangkan kebesaran Allah di Arafah, kemudian dia lontarkan dari anak lidahnya yang keluar dari jiwa yang murni, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitupun salat 5 waktu, orang-orang yang akan menunaikan haji semua melaksanakan salat di sana. Tidak ada yang terkecuali orang yang akan menunaikan ibadah haji semua pasti tunduk dan ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan salatnya di Masjidil Haram, di Masjid Kucing, di Masjid Abu Hurairah, di Masjid Bilal, di Masjid Siti Fatimah, di Masjid Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, bahkan di tempat-tempat ziarah yang lain dia boleh melakukan salat di sana. Begitupun orang yang manakala punya nazar untuk berpuasa di Makkah, maka silakan dia melakukan berpuasa di sana. Tetapi esensi puasa yang ada di Makkah adalah wukuf di Arafah. Kita tahu persis pada tanggal 9 Zulhijjah, semua umat Islam yang menunaikan ibadah haji semua berkumpul di padang Arafah. Memang benar kita selama di sana boleh makan, tidak berpuasa lahiriah. Tetapi itulah ketika kita mengatakan wukuf di Arafah, berarti diam sejenak, itu yang dimaksud dengan simbolisasi berpuasa. Oleh sebab itu, ketika jamaah haji berada di Arafah, maka diinstruksikanlah kita, sunnah Rasul, semua kita yang di luar Masjidil Haram, di luar orang yang melaksanakan ibadah haji, kita yang tinggal di perkampungan semua di seluruh dunia umat Islam, ketika rombongan kita berada di Arafah, maka di saat itu kita harus berpuasa di sini, yaitu puasa sunnah Arafah. Karena wukuf itu simbol dari puasa. Wukuf itu adalah diam. Wukuf itu adalah menahan sesuatu. Yang keluar dari mulut adalah istighfar, yang keluar dari mulut adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang terlontar dari lidah adalah salawat kepada Habibina Abul Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Begitupun berzakat. Kita akan temui betapa umat-umat Islam yang menunaikan ibadah haji, betapa luar biasanya mereka akan mengeluarkan uang mereka untuk membantu sesama, membantu orang lain. Ada yang memberi kue, ada yang memberi uang, ada yang memberi semua segala-galanya yang merupakan keperluan jemaah haji di sana. Semua orang berlomba-lomba mengeluarkan sedekah, mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah makna orang boleh melakukan zakat. Itu adalah sebabnya bahwa peristiwa haji, ibadah haji adalah merupakan sebuah rekapitulasi, rangkuman dari seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan selama kita berada di Tombariri, desa Tanawangko yang kita cintai ini. Alhamdulillah, jika pada kesempatan ini oleh kedua calon jemaah haji kita, Pak Imam beserta Ibu, mengizinkan saya, memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang sifatnya esensi dan hakiki tentang makna haji itu, maka pada jamaah sekalian izinkanlah saya beberapa menit ke depan untuk menghantarkan pertemuan ini dengan memberikan beberapa risalah, beberapa hal-hal yang menyangkut sebuah kebenaran esensial, hakiki, hakikatnya ibadah haji. Karena sebagai orang yang calon jemaah haji, memang benar Departemen Agama sudah mengajarkan tentang manasik haji. Departemen Agama sudah kumpul calon jemaah haji, mereka diajar bagaimana tata cara memakai pakaian ihram. Memang benar mereka sudah diajarkan bagaimana mereka berwukuf di Arafah, apa-apa yang harus dibaca. Memang benar Departemen Agama sudah mengajarkan kepada setiap calon jamaah haji bagaimana mereka mengambil batu di Musdalifah. Memang benar Departemen Agama sudah mengajarkan kepada calon jamaah haji bagaimana posisi mereka ketika melontar di Jumratul Aqabah di Mina. Memang benar Departemen Agama sudah mengajarkan tentang bagaimana kita tawaf di Ka'bah, bagaimana mencium Hajar Aswad, bagaimana ketika kita berada di Maqam Ibrahim. Bahkan memang benar Departemen Agama sudah mengajarkan tentang kaifiat, tata cara bagaimana kita berziarah, bagaimana kita patuh kepada pemerintah, bagaimana kita menjaga kondisi fisik kita dari dunia kesehatan agar kita betul-betul mampu fresh untuk menjalankan ibadah haji. Semua sudah diajarkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menambahkan esensi yang tersimpan di balik yang belum diajarkan oleh Departemen Agama. Apa yang menjadi esensi, hakikatnya apa makna haji itu? Jamaah sekalian, ketika calon jamaah haji akan meninggalkan rumahnya, ketika beliau Pak Imam akan meninggalkan rumah dari Tanawangko ini, camkanlah bahwa rumah yang ditinggalkan adalah jasad kasar kita yang kita tinggalkan. Karena yang akan berangkat sesungguhnya bukan jiwa, bukan jasad yang kasar, bukan raga yang fisik yang kasar ini, tetapi yang berangkat adalah roh menuju sumber roh. Kenapa? Karena perjalanan haji adalah perjalanan mempraktekkan perjalanan kematian. Haji adalah praktek kematian, sehingga itu esensi yang tersembunyi di balik peristiwa haji, bagaimana kita belajar mati. Dalam rangka apa? Untuk menuju kepada Allah. Fana fil fana. Bagaimana kita matikan diri sebelum kita dimatikan? Mutu qabla an tamut. Kita harus mati sebelum kita dimatikan. Karena yang bisa berjumpa dengan Allah secara hakikat hanyalah roh kita. Jasad ini tidak akan bisa berjumpa dengan ilahi. Sehingga rumah yang kita tempati, kita biarkan dia tertinggal di sini. Artinya diri kasar ini kita biarkan. Apa diri kasar itu? Diri kasar yang dilambangkan dengan rumah-rumah yang kita akan tinggalkan. Diri kasar itu ialah kesombongan. Diri kasar itu adalah perasaan ria. Diri kasar itu yang sifatnya ujub. Diri kasar itu sifatnya ananiyah. Diri kasar itu adalah kesombongan, ketakabburan. Diri kasar itu adalah hubbud dunia, mencintai dunia berlebihan. Diri kasar itu adalah hubbul jah, yang suka cari muka, sang penjilat. Ini harus ditinggalkan sebelum kita menunaikan ibadah haji. Mutu qabla an tamut. Matikan semua itu sebelum engkau menunaikan ibadah haji. Allah tidak akan menerima kesombonganmu ketika engkau berada di Masy'aril Haram. Engkau tidak akan mendapati Tuhan dalam pertemuan itu ketika masih engkau bawa perasaan riya, merasa hebat dalam beribadah.
Engkau tidak akan dapati ilahi yang sebenarnya jika masih ada sifat-sifat ananiyah, mementingkan diri sendiri dan menghardik, menyepelekan orang lain. Tinggalkan semua itu di tanah wangku, tinggalkan di mana saja kita berada. Allah hanya akan menerima seseorang yang bodoh dan tersungkur di dua kaki ilahi. Allah hanya akan mau menyambut siapa gerangan yang datang dengan penuh kehinaan di hadapan Allah. Allah hanya akan mau menerima orang-orang yang menyatakan diri kepada Allah, ya Allah, anta abudullah, aku mengabdi kepadamu, la tusyrik billah, aku tidak pernah mensyirikatkan engkau dengan siapapun ya Allah. Pangkat, kedudukan, harta benda, semua yang kumiliki itu adalah milikmu ya Allah. Hari ini aku kembalikan diriku ini hanya untukmu. Itu makna esensi perjalanan haji di awal. Hadirin sekalian, kemudian di sana kita akan ketemu dengan apa yang namanya miqat. Miqat, mungkin calon jemaah haji sudah ditatar. Miqat itu tempat di mana kita akan menggantikan pakaian kita, diganti dengan pakaian putih yang tidak berjahit. Miqat adalah meletakkan niat. Miqat adalah tempat kita akan bersumpah kepada Allah. Miqat di mana saat itu kita harus meletakkan sumpah dan janji kita, bahkan baiat kepada Allah. Janji kita dan sumpah kita tidak ada lain. Ya Allah, aku datang kepadamu ketika engkau memberi izin aku kembali pulang ke kampung. Aku akan membawa corak hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, itulah bekal yang ketika aku akan pulang dengan haji yang engkau cap sebagai haji mabrur, aku akan tetap memberikan ekspresi kepada manusia, menyampaikan betapa keluhuranmu ya Allah yang telah mendidik dan mengkader aku menjadi maqam Ibrahim, menjadi manusia, menjadi pemuda, menjadi orang tua yang mendapat kedudukan Ibrahim yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah miqat, ketika kita melepas pakaian-pakaian kita, kemudian kita menggantikan dengan pakaian putih yang tidak berjahit alias pakaian ihram. Pada saat itu tidak ada seorang jenderal ada di hadapan kita. Pada saat itu tidak ada seorang pembantu di dapur yang ada di hadapan kita. Pada saat itu tidak ada seorang raja dan menteri yang berada di hadapan kita. Pada saat di miqat tidak ada seorang konglomerat kaya yang raya di hadapan kita. Pada saat itu tidak ada seorang pembesar yang mungkin biasanya di kampung halamannya menghardik orang lain dengan pakaian kebesarnya dan orang lain menjadi takut dengan pakaian itu. Semua terkapar pada lingkaran kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah miqat awal perjumpaan kita dengan pakaian putih. Itulah miqat awal kita memasuki pintu kematian. Itulah miqat awal di mana kejadian roh akan menuju kepada roh. Ma'asyiral muslimin, pakaian ihram itu kita pakai, kemudian terbaliklah paradigma kehidupan baru kita. Kita yakin pada saat itu kita telah mati, dan yang bisa berjalan kepada Allah adalah perjalanan roh menuju kepada sumber roh, bukan diri fisik ini. Maka di sana diharamkan beberapa hal yang harus kita lakukan, harus ditinggalkan oleh kita. Ketika pakaian putih sudah kita kenakan di badan, sudah kita pakai, maka banyak peristiwa yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, jangan engkau membiarkan tangan kananmu mencabut bulu-bulu tanganmu. Yang kedua, jangan engkau membiarkan bulu rambutmu dicabut oleh tanganmu. Yang ketiga, biarkanlah lalat itu kalau dia menghinggap badanmu, jangan sampai engkau pukul dan mematikan dia. Yang keempat, di tanah-tanah Masy'aril Haram jangan engkau cabut rerumputan di wilayah itu. Kenapa ya Allah? Karena engkau pada saat itu bukan manusia yang sedang hidup, engkau sedang mati. Mengapa engkau melakukan pergerakan kehidupan kembali? Engkau sedang tidak bisa digoda, diganggu oleh siapapun melainkan wajahmu. Wajhakum wajhaka lid-dini hanifah. Wajahmu engkau harus hadapkan kepada Dia Allah, karena pada saat itu engkau sedang berjalan memenuhi panggilan Allah dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Pada saat itu tidak boleh engkau berkata dengan siapapun, karena engkau sedang mendengar lantunan suara Tuhan memanggil dan menggoda, bahkan merayumu, duhai hambaku, datangilah, aku merindukanmu. Kemudian kita sambut labbaik, ya Allah, aku sambut seruan itu ya Allah.
kita seolah berjalan cepat, apakah di bis-bis atau kita berada dalam posisi berjalan kaki. Kita berombongan, sesudah dari miqat kita akan berjalan menuju Ka'bah, rumah Allah, rumah yang semua orang merindukan itu. Itulah Baitul Atiq. Alangkah wibawanya rumah Allah. Rumah-rumah kita yang serba permanen, rumah-rumah gubuk tua yang kita miliki merupakan kebanggaan kita. Rumah-rumah yang hebat, rumah-rumah hebat, semua adalah menjadi kebanggaan kita. Hotel mewah, seluruh bangunan raksasa yang ada menjadi kebanggaan pemiliknya. Apakah kita tidak bisa berbangga dengan ini? Ka'bah milik Allah. Bukankah Allah berbangga dengan rumahnya sendiri? Dan kita adalah semua pemilik itu. Kita diundang kepada satu tempat di mana manusia berputar bagaikan mereka terbawa oleh arus kencang. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, kita sekarang berada di Makkah Al-Mukarramah. Kita berada di seputar daerah wilayah Makkah. Alangkah agungnya kota Makkah Al-Mukarramah, alangkah mulianya kota ini. 124.000 nabi yang pernah dilahirkan oleh Allah semua pernah berdatangan menginjakkan kakinya di bumi Makkah. Tidak terkecuali apakah Nabi Allah Adam sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi yang tidak tercantum namanya, bahkan ribuan, bahkan jutaan, miliaran malaikah-malaikah yang tercipta oleh Allah, semua anak kaki mereka pernah menginjakkan di Makkah. Duhai, tidakkah pernah kita berpikir, wahai calon jemaah haji, betapa indahnya, betapa agungnya kedua kakiku bisa menginjakkan tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah, yang oleh Allah sumpah, wa hadzal baladil amin, demi negeri Makkah yang aku jaga keamanannya. Orang-orang yang memasuki wilayah Makkah dijaga oleh Allah. Tidak hanya dijaga oleh keamanan yang ada di seputar itu, tetapi dijaga keamanannya oleh Allah. Jamaah sekalian, Makkah Al-Mukarramah, berdentam-dentam jiwa kita ketika kita memasuki wilayah Makkah. Ketika kita melihat betapa menara-menara yang terpajang, terpampang begitu tinggi bagaikan pencakar-pencakar langit, jiwa kita meronta melihat Makkah. Langsung kita mengatakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ketika kita melihat Makkah, kita akan mengatakan, Rabbi, Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam Makkah ini dengan masukku yang benar, sehingga aku bisa mendapat petunjuk di dalam kota Makkah ini. Wa akhrijni, dan keluarkan nanti aku setelah pulang dari Makkah dengan keluar yang benar, yang membawa pulang 1 juta pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Makkah Al-Mukarramah, calon jemaah haji akan bergegas. Mereka akan mendatangi hotel-hotel yang sudah dipersiapkan. Kemudian mereka akan melempar tas-tas mereka di kamar dan di ruangan-ruangan yang sudah tersedia oleh kelompok kloter masing-masing. Kemudian masih dalam pakaian ihram, kita tidak boleh berlama-lama di hotel itu. Masih dalam pakaian putih yang tidak berjahit, segera kita tinggalkan hotel itu. Kita menuju ke Masjidil Haram. Betapa indah Masjidil Haram, masjid yang termegah dan terbesar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang memiliki 1000 pintu. Artinya terlalu banyak pintu. Mengapa Masjidil Haram banyak pintu? Allah itu open house setiap saat. Artinya rumah tidak baik kalau hampir setiap hari kita tutup. Siapapun kita, rumah kita jangan terlalu kita tutup seolah-olah ingin hidup sendiri, tidak akan mengenal tetangga, seolah ketakutan ada orang bertamu. Jangan-jangan ada nasi yang hilang, jangan-jangan ada kopi yang terbuang. Buang prasangka dan duga itu. Kita kembangkan sikap solidaritas, hubungan antar sesama kita, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, dia pasti harus bergotong royong dengan siapapun. Allah membuktikan dengan atribut Masjidil Haram yang berbagai pintu. Engkau datang dari berbagai penjuru untuk memasuki Masjidil Haram, pasti engkau akan dapati pintu-pintu yang serba besar. Artinya dada kita harus kita buka untuk semua orang, rumah kita harus kita buka untuk setiap tamu, orang yang akan berkunjung, supaya benar-benar kita adalah orang yang benar-benar menjadi orang pilihan di sisi Allah dan dicintai oleh Habibina Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mungkin ada di antara kita yang sudah melakukan ibadah haji, tetapi ada satu hal yang ingin saya ajak untuk perhatikan kembali. Ketika kita sudah berada di hotel untuk menuju Masjidil Haram Ka'bah,
Ada satu hal yang cukup aneh. Dari mana saja hotel yang kita tempati, apakah kita berada di hotel sebelah utara, sebelah selatan, tenggara, barat, timur, atau di lokasi mana saja hotel-hotel yang kita tumpangi, apakah kita berada di daerah Misfalah, atau mungkin kita berada di Ship Ali, atau di Ship Amir, di wilayah-wilayah mana saja kita berada, selalu ketika kita akan datang menuju Masjidil Haram ke Ka'bah, selalu jalan itu menurun. Jadi kalau dari arah mana saja orang datang, kalau semua ke Masjidil Haram mesti dia baturung sedikit begitu. Begitu juga dari sebelah sama. Dari mana saja orang mau pergi di Masjidil Haram, selalu orang berjalan kaki dia mesti menurun. Kenapa? Isyarat ini ialah kemana saja ketika kita akan mendatangi rumah-rumah Allah, tidak peduli apakah Masjidil Haram atau masjid fastabiqul khairat, selalu kita pergi ke masjid, hati kita harus kita rendahkan, kita harus tundukkan, kita harus tawaddu, jangan kita sombong memasuki masjid-masjid rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika kita memasuki Masjidil Haram, di sana ada pintu Babus Salam, pintu yang dimana semua umat Muhammad ingin sekali mendekati pintu itu. Kenapa? Karena di pintu Babus Salam itulah naik turunnya malaikat memberi wahyu kepada Habibina Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril mau mendatangi Rasulullah memasuki wilayah Masjidil Haram, selalu melalui pintu Babus Salam. Tetapi hari ini ketika kita akan berkunjung ke sana, pintu Babus Salam sudah ditutup rapat-rapat oleh pemerintah Makkah. Kenapa? Karena hampir semua orang bisa jadi syirik, karena mereka sudah mau jadikan tempat-tempat mereka untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tetapi ingin saya sarankan, salatlah sunat 2 rakaat pada pintu Babus Salam. Bukan kita bersujud kepada pintu itu, tetapi kita bersujud kepada Allah, memberi penghormatan kepada pintu yang bolak-baliknya malaikat Jibril untuk berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, bahkan berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita memasuki wilayah Masjidil Haram, betapa hebatnya dada kita, bolak-baliknya seolah berdentam-dentam penuh kekaguman melihat masjid yang agung itu. Tetapi ada yang sesuatu yang lebih sakral ketika kita masuk di dalamnya, seolah-olah kita hampir tidak percaya diri kita, karena yang kita lihat bangunan yang kita rindukan itu Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah al-Mukarramah, Ka'bah al-Mu'azzamah, diagungkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Ka'bah itu mampu mensucikan diri kita, khususnya para calon jamaah haji. Begitu hebat bangunan yang tidak terlalu besar, berlebarkan 11 meter bagian kanan dari rukun Hajar Aswad ke rukun Syam itu 11 meter, kemudian dari rukun Syam ke rukun Iraki itu 9 meter, dari rukun Iraki ke rukun Yamani 11 meter, kemudian dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad itu 9 meter. Tidak begitu besar, tetapi keagungannya maha besar. Dari celah-celah dinding Ka'bah itulah terdengar gegap gempita celah Allahu Akbar. Di mana-mana keakbaran, kesakraran ilahi sampai di desa kita, sampai di kampung kita, karena dari suara-suara Bilal di sana. Rasul sukses menyampaikan risalah kenabian ini dari dinding Ka'bah itu. Ma'asyiral muslimin, untuk apa kita ke Ka'bah, kita tawaf mengelilingi 7 kali, yang starting pointnya dari Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad di sudut itu, start dari situ kita melingkar ke kiri. Apa makna Hajar Aswad? Hampir semua jemaah haji bercita-cita ingin mencium Hajar Aswad. Banyak orang yang mati di Hajar Aswad, tindih menindih. Luar biasa, manakala kita datang dengan keberanian maka kita akan mati. Ada 2 tempat yang sangat menakutkan, Hajar Aswad dan pelontaran Jumratul Aqabah Ula dan Wusta di Mina. Tempat manusia berjejal, tidak peduli siapa yang ada di kanan saya, di bawah lutut saya. Oleh sebab itu saya sarankan dalam usia semacam beliau, kalau memang ada kesulitan untuk mencium, lakukan saja dengan melambaikan tangan sambil kita kecup tangan kita, kita kecup dan kita lambaikan ke Hajar Aswad. Untuk apa? Untuk apa kita lambaikan tangan kita kepada Hajar Aswad ketika kita memutar 7 kali?
Untuk apa kita ingin mencium Hajar Aswad, batu hitam yang sangat hitam dan tua? Itulah lambang pipi kanannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, itulah lambang tangan kanannya Allah yang ingin dicium oleh hambanya. Oleh sebab itu jangan heran, walaupun itu hukumnya sunnah, tetapi manusia tidak akan memperdulikan itu untuk berusaha sedapat mungkin mencari poin untuk mencium pipi kanannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping pipi kanannya Allah, di samping tempat Hajar Aswad, di samping itu ada multazam. Apa yang dimaksud dengan multazam? Itulah wajahnya ilahi sebagai simbolisasi, sehingga itu ketika kita ingin kabul doa kita berhadap-hadapanlah dengan multazam, simbol dari wajah ilahi Rabbi, dan kita minta, ya Allah, Allahumma, apa-apa yang telah Engkau berikan kepada seluruh para nabi, ya Allah, apa-apa yang sudah Engkau berikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ilahi, apa-apa yang pernah Engkau berikan kepada para aulia-Mu, ya Allah, apa-apa yang pernah Engkau berikan kepada para ulama-ulama yang representatif, ya Allah, berikanlah percikannya kepadaku, ya Allah. Apakah itu ilmu pengetahuan? Apakah itu kekayaan? Apakah itu sebuah kehidupan dan sumber penghidupan ke depan? Berikanlah kepadaku, ya Allah. Aku butuh mengikuti jejak-jejak beliau-beliau yang maha sempurna itu, ya Allah. Itulah di multazam permintaan yang paling penghabisan. Kita keliling 7 kali. Buat apa kita mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali? Untuk apa? Ini adalah simbol bahwa kita manusia, kalau sudah berbicara dengan 7 kali berputar di Ka'bah, itu ada hubungannya dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7 sana, di mana seluruh malaikat juga sama bertawaf, melakukan tawaf dengan Baitul Ma'mur. Artinya Ka'bah adalah upaya, ujung tombaknya langit. Allah menciptakan 7 petala langit, sehingga itu Allah ingatkan pada kita, berputarlah 7 kali untuk mengingatkan bahwa Allah telah menciptakan 7 lapisan langit yang maha agung. Kemudian Allah ingatkan kepada manusia bahwa manusia tercipta dari 7 alam. Alam ahdah, yaitu alam zat, alam kesendiriannya Allah. Yang kedua alam wahdah, alam sifat. Inilah yang dimaksud dengan alam nur. Yang ketiga adalah alam ahda, wahda dan wahidiyah. Ini yang dimaksud dengan alam asma, alam pemberian nama. Yang keempat alam roh, alam perjanjian antara kita dengan Allah. Yang kelima alam mithal, alam perumpamaan. Inilah alam sulbi bapak kita. Yang keenam adalah alam ijsam. Ini adalah alam rahim pada ketika kita berada di rahim ibu kita. Dan alam yang terakhir, alam ketujuh, yaitu alam insan. Untuk mengingati kembali tentang 7 alam ini, maka kita disuruh berputar 7 kali untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan yang paling terakhir, ada 7 hal, 7 anggota badan yang harus kita letakkan di tanah ketika kita bersujud kepada Allah. Yang pertama adalah dahi kita, 1. Yang kedua 2 tangan kita, 3. Yang keempat adalah 2 lutut kita, 5. Dan yang berikut adalah 2 ujung kaki kita, kaki kanan kiri, itu 7. 7 anggota ini harus kita letakkan di tanah ketika kita bersujud kepada Allah. Itulah angka 7 yang menyebabkan kita harus lakukan sebuah rekonstruksi pengulangan bahwa kita harus tawaf 7 kali. Jamaah sekalian, kemudian kita tinggalkan Ka'bah itu, kita salat sunat 2 rakaat di Hijr Ismail. 2 rakaat di Hijr Ismail. Hijr Ismail terletak persis bersambungan dengan Ka'bah. Dia separuh lingkaran. Hijr Ismail ini ada 2 makna. Kalau orang Indonesia, Brunei, Malaysia mengatakan Hijr Ismail, di mana tempat Nabi Ismail pada waktu masih kecil, kakinya menendang sana sini dan terpancarlah air Zam-Zam itu di situ, di Hijr Ismail. Tetapi orang Makkah, orang Madinah, seluruh Jazirah Arabia mengatakan itu Hajar Ismail. Kalau orang Hijr Ismail, dorang dong kasih nama Hajar Ismail. Rahasianya ialah mengapa Hajar Ismail? Karena terus terang di Hijr Ismail itulah terkuburnya kubur Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, mama dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Apa rahasianya?
Mengapa Siti Hajar, seorang wanita berkulit hitam dari Afrika, istri Nabi Ibrahim yang kedua, terkubur di Hijr Ismail, justru bersatu dalam satu lingkar dengan Ka'bah? Apa rahasianya? Artinya, semodel apapun manusia, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tetapi jiwanya takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya untuk dijadikan sebagai tetangga Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar, seorang Afrika berkulit hitam, istri kedua Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mendapat predikat istri yang terbaik, yang termulia, yang keluar sebagai pemenang, juara takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mundur 11 langkah, ada 11 meter dari belakang Ka'bah, dari Multazam kita mundur 11 langkah, di sana ada makam Ibrahim. Kita akan melihat ada satu lemari kaca, itu masih di samping Ka'bah 11 meter. Kita akan lihat di sana ada tapak tilas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada telapak kaki, simbol makam Ibrahim. Kita salat sunat 2 rakaat di makam Ibrahim untuk apa ya Allah? Kita datang karena undangan Nabi Ibrahim. Kita datang ke Makkah melakukan ibadah haji ini atas panggilan Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Ibrahim, wa'adzim finnas, sampaikan kepada manusia ya Ibrahim, bil haji, untuk melakukan ibadah haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir min kulli fajjin amid, dan suruh mereka datang melakukan ibadah haji. Engkau akan saksikan mereka akan datang dengan menaiki onta yang sudah kusut masai, mereka akan datang dengan kendaraan mewah, mereka akan datang dengan sejuta pengorbanan, mereka telah meninggalkan anak istri, mereka telah meninggalkan harta kepunyaan mereka, mereka telah meninggalkan pekerjaan, dan seluruh sendi-sendi kehidupan sudah mereka tinggalkan demi untuk menyambut panggilan Nabi Ibrahim. Maka sesampai di sana kita harus berada pada tilikan makam Ibrahim, kemudian kita salat sunat 2 rakaat sambil kita beri salam kepada Ibrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim, bismillah wa ala millati Ibrahim. Dengan maksud apa? Seolah kita menyatakan, ya Ibrahim, aku telah datang memenuhi panggilan dan undanganmu ya Ibrahim. Kini saya datang kepadamu dan saya siap menjadi makmum. Dan engkau adalah makam Ibrahim, engkau punya kedudukan yang Ibrahim. Ada 3 figur yang kita harus pelajari tapak tilas haji ini karena 3 orang ini. Pertama bapaknya yaitu Ibrahim, yang kedua anaknya Ismail, yang ketiga istri Ibrahim yakni Siti Hajar. Ma makna Ibrahim? Ibrahim diambil dari bahasa Ibrani. Ibrahim itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya Ibrah, yang artinya teladan. Ibrah artinya madrasah. Ibrah artinya figur yang memberi contoh, figur yang siap pakai dalam hidup dan kehidupan, sehingga mendapat makam Ibrahim, kedudukan keteladanan. Sehingga itu orang-orang yang mabrur hajinya akan mendapatkan pangkat Ibrahim, akan mendapatkan kedudukan makam Ibrahim. Ismail, ma makna Ismail? Ismail diambil daripada bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab isma atau asma, yaitu nama, sesuatu yang dicintai. Seseorang, kambing, harta, duit, pangkat, ini Ismail. Sesuatu yang kita letakkan cinta kita pada sesuatu itu namanya Ismail, di luar Allah. Ma'asyiral muslimin, Ibrahim dengan penuh keteladanan, Ibrahim dengan ibrahnya, keteladanan dan contoh-contohnya, dunia tarbiyah, memberi pendidikan. Apapun yang kita sangat cintai, kita perlu penggal lehernya ketika itu berurusan dengan Allah. Kalau kecintaan kita sudah letakkan kepada Allah, maka semua di dunia apa yang kita cintai, semua tidak ada arti. Termasuk sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, anaknya harus disembelih. Oleh karena keteladanan yang luar biasa itu, Allah ganti penyembelihan itu dengan penyembelihan kibas. Karena memang Allah tidak bermaksud menyuruh orang bunuh orang. Allah cuma mau mengetes di mana Ibrahim itu punya. Ketika dia mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu ya Allah, Allah bilang, coba, kalau benar engkau mencintai aku, ini anakmu, coba engkau ambil lehernya. Dan dibuktikan oleh Ibrahim. Allah pun lebih hebat dari Ibrahim, segera digantikan dengan
kibas, dengan kambing yang memang pantas untuk disembelih. Karena memang manusia tidak pantas disembelih, sehingga itu ada larangan manusia untuk memburu manusia, ada larangan bagaimana manusia menjadi pemangsa manusia, ada larangan menjadi manusia yang bertikai dengan sesama manusia, ada larangan manusia menjadi pembunuh bagi manusia lain. Karena Islam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sifatnya pemberontakan. Islam tidak membutuhkan sesuatu yang mencelakakan. Islam butuh kedamaian, Islam butuh afsus salam. Dan semua ini kita ambil pelajaran itu dari makna haji itu sendiri setelah kita pulang dari menunaikan ibadah haji yang mabrur. Jamaah sekalian, kita tinggalkan makam Ibrahim, kita tinggalkan Ka'bah, kita tinggalkan Hijr Ismail. Perlahan-lahan kita mendekati Mas'a, tempat kita melakukan sa'i, perjalanan yang agak cepat, lari-lari kecil, minas Safa ilal Marwah. Kita tinggalkan beberapa meter saja, tidak jauh, masih dalam posisi Masjidil Haram. Dari Bukit Safa menuju Marwah kurang lebih 429 meter. Kita lari satu kali sampai di Marwah, balik lagi dua kali, balik tiga kali, 7 kali bolak-balik minas Safa ilal Marwah. Ma makna Safa wal Marwah? Apa yang dimaksud dengan bolak-balik dari Safa menuju Marwah? Kalau kita akan berbicara ini gandengannya dengan hidup dan kehidupan kita di dunia. 7 kali bolak-balik ini mengingatkan kita bahwa Allah telah menciptakan 7 lapisan bumi, tempat tinggalnya manusia untuk mencari nafkah. Ma'asyiral muslimin, minas Safa, ma makna Safa? Safa safiyun, artinya suci. Dari niat yang bersih mau menuju ke Marwah. Marwah itu muru'ah. Muru'ah tempat kita sibuk, muru'ah tempat kita kerja, muru'ah tempat berkompetisi. Muru'ah itu pasar, muru'ah itu tempat perdagangan, muru'ah itu lautan tempat nelayan mencari ikan. Marwah itu adalah tempat-tempat di mana kita akan bergumul dalam hidup dan kehidupan. Safa tempat kita di rumah. Kalau turun mau kerja selalu niat jangan bersaing, tidak sehat. Ma'asyiral muslimin, untuk apa? Supaya kita akan dapati Zam-Zam, supaya kita akan dapati rizki yang kita tuju untuk Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan bolak-balik 7 kali bolak-balik ini mengingatkan peristiwa bahwa kita hidup di kolong langit bumi Allah, bumi yang tercipta dengan 7 lapisan kehidupan. Yang dimaksud dengan 7 lapis bumi itu yang ada pada kita. Kita akan mengenal, pertama adalah yang terlihat adalah bulu, yang paling di kulit luar. Yang kedua adalah kulit, yang ketiga adalah daging, yang keempat adalah tulang, yang kelima adalah sumsum, kemudian yang keenam adalah darah, dan yang ketujuh adalah sumber darah itu yaitu sperma. 7 alam yang ada pada kita ini yang dimaksud dengan bumi. Sehingga itu marilah kita bumikan diri ini sehingga kita pantas hidup di kolong langit bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Minas Safa ilal Marwah, kita berjalan mencari nafkah, kita bergaul dalam hidup antar sesama, kita lakukan perubahan sikap dan mengatur langkah dalam hidup ini sehingga kita akan terpanggil dengan manusia yang berjulukan beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sa'i kita tinggalkan, dan di penghujung Marwah itulah kita akan akhiri perjalanan minas Safa ilal Marwah, lari 7 kali ini, bolak-balik 7 kali. Kita akan akhiri dengan tahallul, menggunting rambut yang sekurang-kurangnya 3 helai dan sebanyak-banyaknya botak. Artinya yang penting jangan tidak cukup 3 helai, kita ambil sedikit saja, serahkan kepada tukang gunting. Karena orang yang sudah melaksanakan sa'i, dia sudah bertahallul, dia sudah menunggu kita dengan guntingnya untuk menunggu siapa yang akan bertahallul. Digunting untuk apa? Kita ambil rambut itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kepala tempat otak. Otak kita hampir setiap hari punya perencanaan yang tidak baik. Hampir setiap hari otak kita berpikir bagaimana mengalahkan lawan. Hampir setiap hari dalam persaingan-persaingan yang tidak sehat ini kita mau menundukkan tetangga. Hampir setiap hari mulut kita berbicara tidak sopan. Itu datangnya dari kepala yang atur, dari pikiran ini. Oleh sebab itu gunting dia, hilangkan dia, tahallulkan dia, halalkan dia, bebaskan dia dari perkataan yang tidak beres, dari pemandangan mata yang tidak baik, dari perjalanan kaki yang buruk, dari lipatan tangan yang selalu menyiksa orang. Dan ini semua berangkat dari satu komando, yaitu benak otak kita yang ada di kepala.
kita gunting dia, kita hilangkan sifat itu. Sehingga itu camkanlah orang yang sudah bertahallul di haji, pulangnya harus selalu berpikir yang positif. Dia pulang dari haji harus berpikir yang baik, jangan lagi sangka buruk. Sekarang ini biar demam, selalu torang baku sangka orang yang bikin. Hilangkan itu. Torang belum pukul pada dia, torang so berdosa, so sangka. Kan begitu, itu harus dihilangkan. Jadi haji adalah madrasah paling besar, wadah pendidikan paling besar yang mendidik manusia untuk berkarakter manusia. Karena hampir setiap hari kita telah meninggalkan diri kita sebagai manusia. Kalau manusia sudah meninggalkan dirinya sebagai manusia, tinggal pilih mau jadi kakarlak, biawak, iyo, sebab so yang paling mulia so manusia. Kalau tong so tinggalkan tu sifat manusia, cuma dua, manu dan sia, manusia gitu. Iya, so mesti pilih. Banyak contoh-contoh sifat-sifat di luar manusia, yaitu tadi kaksaribu, ayam batolor, ayam baforo. So kurang begitu tempe sifat. Kalau orang tidak pernah hilangkan semua apa yang ada di kepala dengan niat-niat dan prasangka yang buruk. Oleh sebab itu inilah ajang pelajaran. Beliau seolah-olah pada hari ini sedang mengajar kita, hei kita semua kembali kepada jalan Allah, dan kita harus menjadi orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan kita sebaik-baik makhluk, sebaik-baik penciptaan. Artinya kalau sudah bilang sebaik-baik, itu malaikat tidak lebih baik dari manusia, apalagi syaitan. Manusia ini sudah terampili, sudah jadi manusia, sebab ini adalah penghargaan Allah. Bumi besar ini Tuhan tidak kasih sama malaikat untuk menata mengatur. Allah pilih manusia, dan malaikat cemburu. Malaikat cemburu besar kepada Allah. Quran merekam dalam surah Al-Baqarah, kenapa ya Allah ente serahkan pemanusia ke siang? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikatku, saya akan ciptakan di bumi ini manusia untuk mengatur, menata, membina kehidupan di bumi. Terus malaikat-malaikat bilang, kenapa ente tidak pilih 4 orang juga? Nanti kan orang mau bikin rusak. Memang betul no. Itu di laut sana kalau nelayan banyak, so mesti dom bom. Laut itu ikan yang hari-hari kehidupan mereka dong mesti bagi deng bom, bukan deng pukat. Masyaallah muslimin, orang ini ada musuhi setiap hari, padahal laut itu adalah masa depan bagi bangsa ini dan khususnya bagi kita sebagai putra-putri nelayan. Kenapa kita mesti bicara pukat ini hari, sementara kita bicara haji ya? Oke. Enggak apa-apa, benar enggak? Oke, saya teruskan sedikit boleh? Sebab belum selesai ini haji. Sudah di mana tadi? Tahallul. Setelah kita bertahallul, maka kita sudah boleh meletakkan baju pakaian putih yang tidak berjahit itu. Kita so boleh santai, tinggal menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Pengumuman 9 Zulhijjah telah tiba. Semua jamaah haji, apakah datang dari London, apakah datang dari Maasing, apakah datang dari Mahau, semua berkumpul di Arafah. Dalam catatan 3.800.000 orang yang menunaikan ibadah haji. Tetapi ada perkiraan di luar catatan, karena banyak orang-orang yang datang itu tidak mendaftar, terutama orang-orang dekat di sana. Jadi kurang lebih 7.080.000 jamaah haji tahun ini akan berkunjung di satu tanpa, di satu lapangan namanya Arafah. Luar biasa, manusia tidak melihat apalagi selain manusia melihat manusia. Manusia akan melihat manusia. Manusia lain adalah cermin bagi manusia lain. Tingkah pola manusia lain itu akan kita lihat. Terkadang apa yang ditindak tanduki oleh orang lain itulah tabiat dan sifat-sifat kita. Siapa di sini menjadi penjahat, penjilat, pemabuk, pendurhaka, kita akan lihat di Arafah bagaimana kondisinya. Siapa di sini begitu mengamaliah-amalian baik, pergaulan yang baik, kita akan lihat di Arafah kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin, ma makna Arafah? Apa yang dimaksud dengan Arafah? Arafah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Padang pengenalan. Orang ketika akan memasuki kepada lapangan di Arafah, artinya Tuhan menyuruh kita memasuki, mengoreksi, mengecek siapa dirinya. Arafah adalah pengenalan. Mengenal untuk apa? Mengenal untuk dirinya. Di sanalah terjadi perenungan batiniyah,
perjalanan spiritual mulai bangkit ke depan, membayangkan masa silam kemarin saya melakukan kesalahan. Pada waktu saya di Tanah Wangko, saya dalam pergaulan, alhamdulillah saya dinilai baik oleh orang. Selama saya di Tanah Wangko beberapa waktu yang lalu, saya melakukan kejahatan. Pada saat di Arafah, ketika manusia akan membuka dirinya, mengecek siapa dirinya, melakukan introspeksi siapa dirinya, maka semua akan terpotret gambaran-gambaran itu, tapak tilas pijakan kehidupan yang pernah dilalui oleh dirinya. Maka sesekali dia akan tersenyum mengenang masa-masa kebaikan yang dilakukan oleh dirinya. Sewaktu-waktu dia teringat betapa ada seorang imam yang memeluk dirinya ketika dalam pertemuan, tetapi dia akan terkapar dalam pintu kesangit, menangis penuh ketakutan ketika dia memandang ada satu pandangan ketika dia melakukan kejahatan demi kejahatan. Pada saat itu tertumpahlah air matanya, pintu kesedihan terbuka, nilai-nilai dirinya mulai bangkit. Rasa cintanya kepada Allah dan menyesal segala apa yang dilakukan oleh dirinya muncul, sehingga Arafah berkabung di saat itu. Dan Arafah adalah kota semalam. Orang tidak boleh lama-lama di Arafah, cuma satu malam saja. Sesudah satu malam orang menghilang dan gelap, tidak ada lagi manusia yang berkunjung di Arafah, karena manusia hanya mampir sebentar untuk mengoreksi siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Setelah kita kenal bahwa diri kita hina, ternyata kita cuma terlahir dari sperma yang hina, kemudian kita akan menjadi manusia yang menjadi bangkai yang busuk. Duhai manusia, di mana kebanggaan kita? Ketika manusia mengenal dirinya, dia akan tahu dia cuma terlahir dari sperma, air mani yang hina, kemudian dia akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Di mana letak kebanggaan kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat itu sadarlah dia, muncullah keinginan-keinginan dia untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, jika engkau takdirkan aku menjadi orang yang kaya, saya akan bagikan kekayaanku kepada orang lain. Ya Allah, jika engkau takdirkan sepulangku dari sini kemudian saya menjadi seorang miskin, saya akan bersabar ya Allah. Ya Allah, jika engkau takdirkan aku menjadi orang yang berpangkat, berkedudukan, ya Allah, saya akan bagikan kekuasaan yang kumiliki kepada orang lain dengan bergaya